Dan mungkin sebelum itu perlu kami jelaskan, IGI itu setiap kegiatan itu tidak pernah menggunakan anggaran negara. Nah, terus saya pengen mengkritisi juga. Kadang-kadang orang itu menyebutnya, oh orang tua saya hanya guru. Oh tidak begitu, guru itu mulia gitu kan. Artinya kita bisa ada sekarang ini bisa mempunyai pengetahuan itu kan karena guru toh. Ada copy paste, proses copy paste dari sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, itu oleh siapa ya? Oleh guru kan. Jadi alhamdulillah Pak, saya sampai sekarang ke beberapa guru SD saya juga masih komunikasi gitu kan. Ya membanggakan lah gitu kan. Itu turut kalau kita berkomunikasi, oh sudah di mana? Oh sudah di sini Bu gitu kan. Jadi ikut senang gitu. Saya ikut senang kalau orang lain senang karena saya gitu. Jadi mungkin ada yang menjadi harapan dari Pak Supriyanto. Bentar Pak, sayangnya saya masih mau nanya. Oke lah, seru nih kayaknya. Boleh. Yo silakan Mas Eka. Nah ini kan terkait guru-guru yang di pedalaman. Kita anggaplah kita guru honor lah ya, guru honor. Nah guru honor nih bagaimana ya tanggapan Igi melihat kalau guru honor nih masih kayak mampu bertahan dengan upah yang mungkin sekarang masih belum UMR ya. Apalagi tugas dia bahkan melebihi tugas guru yang PNS nih. Kan kayak gitu. Di satu sisi dia bekerja dengan penuh, dedikasinya penuh, tapi ya seperti kita tahu upahnya mungkin ya kalau saya bilang ya belum cukup lah, belum layak lah sebenarnya. Walaupun di beberapa mungkin udah ada yang naik, tapi di pedalaman tuh di desa-desa tuh masih banyak sih. Apalagi terkena di lingkungan guru-guru yang ibaratnya notabene statusnya PNS yang udah di zona nyamannya, ya tinggal suruh aja nih yang honor-honor. Nah Igi tuh tanggapannya gimana nih terkait fenomena yang kayak gini? Ya aku tambahin dulu Pak. Jadi aku jadi teringat begini. Kan sering kita mendapati gambar itu loh Pak. Satunya gambar guru yang dengan sederhana pakaiannya ya kan. Gurunya pun nggak pakai alas kaki gitu kan. Terus ditulisi guru digaji murah. Guru memperbaiki moral atau membentuk karakter tapi digaji murah. Terus ini gitu kan, merusak moral tapi digaji mahal. Ya tapi gimana Pak ya, rasanya kita merasa dunia ini kayak kok nggak fair gitu ya. Orang yang beraktivitas di jalur yang benar kok malah katakanlah susah ya kan. Bumila, contohnya Bumila juga begitu. Dia susah payah bagaimana mengoperasionalkan perpustakaan apung yang saya gagas itu Pak. Tapi di satu sisi orang yang mungkin gitu kegiatannya itu kaya raya gitu. Lah ini orang yang ingin bercita-cita yang baik sampai harus berdarah-darah lah katakan begitu Pak. Nah itu silakan Pak. Kenyataan memang di lapangan itu khususnya kita di daerah 3T masih banyak status guru kita itu bisa dikatakan GTT, guru tidak tetap, dengan gaji kalau kita GTT itu dibayarkan dari dana bos memang jauh daripada UMR. Jadi peran IGI di sini saya rasa terkait dengan pendapatan ataupun kesejahteraan mereka, IGI saya rasa tidak bisa terlalu jauh untuk masuk ke sana karena memang itu sudah ada wadahnya sendiri Pak. Jadi kita dari IGI itu sendiri adalah merangkul guru-guru tadi di luar daripada berapa dia mendapatkan pendapatan di sekolah dan lain sebagainya ataupun pekerjaan dia di luar daripada sekolah terkait dengan bagaimana dia menghidupi keluarganya. Tapi IGI di sini adalah sebagai dengan minimnya pendapatan itu tadi, IGI coba tetap mau meningkatkan kompetensi, meningkatkan motivasi kepada semua guru agar tetap ya mau berdedikasi kepada sekolah, kepada pendidikan yang di sekolah yang ia ajar tadi gitu. Jadi kalau saya rasa Pak ya,
IGI sendiri tidak bisa mungkin dari tingkat pusat akan berusaha untuk melakukan pendekatan dengan ya mungkin Menpan RB dan lain sebagainya terkait dengan sekarang kan lagi proses apa yang namanya P3K. P3K. Statusnya itu sama seperti PNS, cuman yang saya dengar sih yang P3K itu ini Pak dengan perjanjian kerja. Iya, perjanjian saya kerja. lupa tuh P3K. Ya, ASN itu terdiri dari dua. Yang pertama PNS, yang kedua P3K itu perjanjian kerja tadi. Perjanjian kerja, ya. Nah, jadi mungkin ya inilah salah satu cara pemerintah untuk mengangkat derajat daripada rekan-rekan kita, kawan-kawan kita guru tadi yang statusnya masih GTT mungkin bisa setara dengan kita ataupun dengan kawan-kawan yang lain statusnya ASN atau PNS itu tadi dengan perjanjian kerja dan sebagainya. Itu mungkin ya IGI juga bisa berupaya untuk melakukan pendekatan, mungkin organisasi lain juga bisa melakukan pendekatan. Ya itulah dampaknya sekarang ya. Yang saya dengar ini April atau Mei ini akan dilakukan rekrutmen perjanjian kerja tadi. Tapi P3K tadi ya. P3K tadi. Sebaik daripada itu ya IGI sini selain daripada di luar daripada itu IGI sini berdiri itu tadi. Kita tetap melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru, terutama ini di bulan Ramadan kita ada sekitar 7 kegiatan webinar untuk kegiatan-kegiatan peningkatan guru. Awalnya kemarin kita sudah melakukan webinar pembukaan di bulan Ramadan lah, itu untuk sosialisasi bagaimana program daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan guru penggerak. Jadi guru penggerak apalagi itu? Jadi guru penggerak ini adalah salah satu pilot project daripada Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajak guru-guru di daerah Indonesia khususnya itu sendiri ya di daerah 3T atau dan sebagainya untuk mau meningkatkan kompetensi dia tadi ya walaupun memang sebenarnya seyogyanya guru penggerak ini tadi sudah dilakukan oleh setiap guru. Yang penting bagaimana dia meningkatkan kompetensi dia, bagaimana dia meningkatkan kompetensi peserta didik, bagaimana proses pembelajaran dia harus memerdekakan peserta didik dengan rasa kemauannya merdeka belajar itu tadi dengan beberapa modul-modul yang harus dicapai. Jadi guru penggerak itu yaitu tadi kita dari IGI juga memotivasi guru-guru di Kabupaten Sintang, yaitu tadi salah satu kegiatan kita ayo ibu-ibu yang ingin meningkatkan kompetensi yuk kita ikut guru penggerak, ikut kegiatan ini sebagainya. Kemarin tanggal 15 sudah kita lakukan, nanti tanggal 20 kita sudah ada kegiatan kegiatan pembatik ya Bu Rupina yang akan membawa materi dan sebagainya, dan sampai dengan awal Mei pembatik apa itu? Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi seterusnya ada kegiatan AKM, ada kegiatan pokoknya peningkatan kompetensi guru tadi lah. Jadi dari GIGI yang kita lakukan ya seperti itu, seperti webinar yang karena COVID seperti ini. Tapi kalau tidak COVID kita dulu pernah tetap mengadakan tatap muka sehingga proses pembelajaran peningkatan pelatihannya tadi juga bisa lebih mantap kalau kita tatap muka. Tapi karena status COVID ini kita membuat seperti ya webinar, Zoom meeting dan lain sebagainya. Jadi untuk Ramadan ini kita sudah kemarin menyusun program ya untuk Ramadan yuk kita buat kegiatan pelatihan untuk guru-guru kita ya. Alhamdulillah kita sudah susun program sampai dengan ya akhir Ramadan itu tanggal 5 Mei ya, akan ditutup dengan seminar nasional. Itu nanti kita juga koordinasi dengan Bapak Bupati. Pengisinya nanti adalah pendiri IGI yaitu Bapak Ahmad Rijali, dan kebetulan Pak Ahmad Rijali ini adalah rekan kuliah atau kakak letting daripada Pak Jarod. Gitu. Mungkin mudah-mudahan ya kita lagi koordinasi apakah nanti bisa atau enggaknya gitu. Dan tanggal 5 Mei ditutup dengan kegiatan seminar nasional. Dan kita jadwalkan sudah menyusun program nanti di insya Allah di tanggal 22 Mei kita akan melaksanakan Rakerda IGI khusus Kabupaten Sintang. Di Sintang sini. Di Sintang. Oke lah, atas pertanyaan tadi Pak, tanggapan oleh IGI kan yang apa gajinya di bawah UMR tadi tuh. Itu kalau saya lihat tadi dominan ke memberikan motivasi kepada guru-guru kan. Tapi tadi ada saya tangkap juga harapan saya memang tadi bahwa IGI sebagai sebuah organisasi itu kemudian memperjuangkan gitu loh. Iya. Jadi akhirnya ini akan menarik
guru-guru yang lainnya mungkin belum tergabung dalam IGI untuk bergabung ke dalam IGI kan. Karena segitu tergabung dalam IGI mendapatkan ya katakanlah keuntungan lah gitu kan. Jadi begitu Pak ya. Artinya ya IGI selain memberikan motivasi kepada anggotanya juga akan berupaya untuk memperjuangkan. Apalagi tadi ada tawaran P3K tadi ya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu. Selain PNS. Nah ini Pak, saya ada pertanyaan ini dari Mas Eka juga nih. Bagaimana tanggapan IGI melihat guru yang hanya berorientasi pada nilai? Jadi yang penting ini aku sudah ngasih nilai muridku atau siswaku sekian. Mau dia paham, tapi itu sejenis dengan yang saya sampaikan tadi lah ya, identik lah ya, bahwa udahlah terserah, yang penting aku sudah memberikan materi itu. Bagaimana IGI pasti saya yakin itu menangkap ada guru-guru yang seperti itu. Kira-kira terapinya bagaimana? Pak Sati mungkin. Ya, memang itu fakta. Sekali lagi itu fakta yang terjadi di sekolah. Berarti banyak nih. Oh ya, itu benar itu. Itu pasti ada di setiap sekolah gitu kan. Oleh karena itu memang seperti Pak Supri sampaikan, IGI ini kan memberikan tempat, memberikan peluang untuk guru-guru itu motivasi untuk mengabdi itu tadi gitu kan. Jadi untuk menjadi seorang guru itu bukan hanya pada dia selesaikan kurikulumnya gitu kan, dalam artian bahwa dia selesaikan sampai hanya sebatas nilai siswa saja, tidak gitu, tapi juga membangun karakter siswa. Di dalam kurikulum juga jelas, kemudian dalam silabus juga jelas gitu kan. Satu contoh tadi bahwa seperti sampaikan Pak Sugi tadi, setiap kita membuat RPP, rencana pembelajaran itu kita sudah menyusun KI 1 dan sebagainya gitu. Di situ kan bagaimana dalam setiap pembelajaran kan kita dimulai dengan mereka berdoa gitu kan. Kemudian ada lagi zaman-zaman kemarin itu ketika pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu kan untuk membangkitkan nasionalisme gitu kan. Kemudian juga dalam proses pembelajaran juga dimungkinkan untuk membuat kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu kan agar siswa itu berinteraksi dan sebagainya gitu kan, menghargai orang lain. Lebih aktif gitu. Ya gitu kan. Kemudian juga siswa itu guru juga menilai bagaimana ketika siswa itu berdiskusi. Apakah dia hanya ego sendiri, seseorang itu kan kemudian guru itu mengarahkan supaya bergantian. Kemudian setiap temannya itu menyampaikan pendapat, dia dengar. Kemudian kalaupun misalnya dikritisi dengan cara-cara yang santun dan sebagainya. Sebenarnya di dalam proses pembelajaran itu kurikulum itu sudah bagus itu, sudah walaupun tidak ada pembelajaran sebelumnya gitu kan, tidak ada pelajaran khusus tentang tata nilai dan sebagainya seperti itu, tapi ketika itu dilaksanakan benar-benar, sebenarnya bukan hanya berorientasi nilai gitu, tapi memang include di dalam situ membangun karakter siswa juga gitu kan. Dan mungkin tadi saya ingin menanggapi tentang bagaimana guru-guru di daerah ataupun guru-guru honor yang mendapatkan honor yang kecil dan sebagainya. Saya sudah pernah merasakan itu gitu kan. Saya pernah tahun 2005 itu saya sebulan itu dapat 75.000 gitu kan. Sebulan 75.000 tahun 2005. Mungkin saya kalian ya. Saya mulai 2007 honor Pak. Ya tapi itu kita nikmati gitu. Bahkan saya belum ketemu nilainya, belum ketemu ilmunya nih Pak. Bagaimana sih cara menikmati hal yang tidak enak itu bagaimana? Ya itu tadi. Apalagi dengan mungkin pendidikan saya bukan guru kok, bahkan anak sospol gitu kan. Tapi karena memang itu sudah saya niatkan gitu kan. Yang penting saya bisa bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Jadi saya jalani, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Memang sebenarnya rezeki itu ketika menjadi guru tuh ada aja gitu kan. Selama memang kita mampu untuk bekerja lah gitu kan. Kan biasanya kepala sekolah menugaskan kita selain misalnya mengajar, Anda
menjadi pembimbing siswa dan sebagainya gitu kan. Kan biasanya juga pastilah mungkin ada ibaratnya uang lelah dan sebagainya. Kan dari situ gitu kan. Kalau guru memang 75.000 dari gitu. mana? Ya misalnya Kegiatan mendampingi siswa kegiatan ekstra dan sebagainya gitu. Itu ada tambahan gitu kan. Yang penting kita itu ibaratnya kita ikhlas dan sebagainya. Memang tidak percaya sih, tapi itu saya rasakan Bukan, gitu kan. saya bukan tidak percaya Pak, tapi ya karena saking sedihnya gitu. udah mungkin nggak bisa nangis lagi. Iya, Tinggal gitu kan. ya tertawa saja. Justru kalau saya Pak, di luar daripada penghasilan dari sekolah lah, di luar sekolah itu ya kita berusaha memang harus dapat menghasilkan uang. Nah itulah ya kan status kita honor. Waktu saya honor dulu ya, dengan gaji saya dulu 150.000 2007 mulai mengajar ya. Lepas sekolah ya kita berpikir bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa mencari penghasilan untuk menghidupi terutama kita status kemarin masih belum berumah tangga ya, bagaimana untuk menghidupi kebutuhan kita lah. Ya kita jalani ya. Itu ini Pak. Jadi yang seperti itu udahlah berlipat-lipat itu Pak. Yakin aja Pak. Sudah. Ya, Pak. Jadi sebetulnya ya keuntungannya sebetulnya itu juga untung lah, walaupun 75.000 per bulan itu juga sudah artinya walaupun nilainya segitu tapi barokah Pak. Iya, insyaallah. Terus kemudian belum lagi nanti mendapatkan pahala jariah. Amin. Kalau sekarang satu huruf saja Bapak ajarkan ya. Ini huruf A, bentuknya seperti ini. Udahlah. Si A ini mendapatkan pengetahuan tentang huruf A dari Pak Suprianto misalkan. Di bawah sampai Dia besar, kemudian nanti belum lagi kalau dia misalnya jadi guru. Menyebarkan ke banyak orang lagi. Itu baru satu orang loh ya. Kalau muridnya ternyata siswanya ada misalnya 20 orang. Wah, 20 cabang. Udah terus itu. Dapat terus itu. Sebetulnya itu keuntungannya guru ya. Iya, Bapak mungkin waktu pernah tugas di Aceh atau Langcut mungkin Bapak udah tahu. Dulu saya 2007 itu harus perjalanan 1,5 jam naik motor Pak ke Pulau Tiga, mungkin Bapak tahu. Enggak, saya Tualang Cut itu hanya lewat. Lewat. kan perjalanan dari Medan ke Lok Sumau itu. Dengan gaji segitu ya perjalanan minimal 1,5 jam. Ya dengan niat yang itu tadi kita bilang ya mudah-mudahan barokah ya. Di luar pada sekolah kita harus berusaha ya untuk bisa menghidupi kita gitulah. Luar biasa. Dan makanya terus kita jalani. Jadi itulah ya untuk memotivasi guru-guru yang lain yang ya tadi yang saya bilang dibayar murah, padahal untuk memperbaiki atau membentuk karakter. Ya betapa Pak nasib bangsa ini kan bergantung pada nanti kan kita estafet nih Pak. Betul. Setelah kita selesai kita serahkan pada yang berikutnya, generasi berikutnya. Nah kalau kita tidak menyiapkan generasi yang berikutnya ini, mau jadi apa ini? Terus siapa nanti yang akan membawa selanjutnya kan? Kalau generasinya ternyata kualitasnya nggak bagus, ya bisa-bisa bubar negara ini. Kan gitu Pak. Kita ke guru-guru ya terutama yang GTT ya, kita tetap sampaikan loh. Contoh pengalaman saya sendiri lah saya sampaikan. Saya pernah GTT juga loh Bu. Dari sekian harus berusaha di ini dan lain sebagainya ya. Itulah yang juga saya sudah mengalami bagaimana kondisi Ibu sekarang. Jadi intinya ya kita tetap berusaha, niat ikhlas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan rezeki itu nanti pasti akan muncul pada hari H yang memang tepat. Yang tidak kita duga. Yang nggak kita duga. Jadi memang rezeki itu nggak salah alamat ya. Itulah Pak. Dan tiba pada waktunya memang. Tiba pada waktunya. Nggak mungkin nanti terus waktunya belum tiba sudah tiba, nggak mungkin kan. Ya, rezeki kan mungkin bukan hanya nilai material ya. Ketemu dengan komandan ini bagian dari rezeki juga kan. Ya mana tahu kan nanti terkabar ke orang-orang kan. Iya, amin. Ternyata seperti itu akhirnya nanti ya nggak tahu lah apa yang terjadi di masa mendatang kan nggak tahu kita. Ya. Terus yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi ada ya guru-guru ya yang ada. tadi seperti diceritakan ada yang walaupun dia susah menyesuaikan dengan teknologi tapi ada yang berjuang. Ada nggak Pak yang kemudian ya sudahlah aku nggak bisa
udah nyerah begitu? Ada ya seperti itu? Ada. Terus bagaimana itu memperlakukan? Jadi memang kayak kemarin kita ngadakan pelatihan Microsoft Office 365 itu kan, jadi ada beberapa di daerah itu kan, itu tadi ya mungkin usia dan sebagainya gitu kan. Itu tidak menyelesaikan. Kita kan setiap mengadakan pelatihan itu ada kita buat sertifikat, dan sertifikat itu kita berikan ketika dia sudah menyelesaikan tugas-tugas. Biasanya IGI seperti itu. Jadi kita bukan menjual sertifikat, tidak. Dan mungkin sebelum itu perlu kami jelaskan, IGI itu setiap kegiatan itu tidak pernah menggunakan anggaran negara. Oh itu. Ya. Jadi selalu kita memang kalau kita mengadakan kegiatan itu tatap muka, biasanya kita minta semacam iuran untuk makan, hanya untuk makan, untuk konsumsi saja gitu. Jadi menghidupi dirinya sendiri. Betul. Karena itu tadi kita ingin membangunkan motivasi guru itu tadi. Kalau bukan guru itu sendiri, siapa lagi? Kita memahami bahwa anggaran negara itu terbatas. Jadi kita hanya minta kepada pemerintah Kabupaten Sintang, datang dong, kita undang gitu kan, membuka itu saja. Jadi dengan Diknas kita hanya minta mungkin tanda tangan di sertifikat saja. Jadi tidak pernah minta mengajukan proposal, tidak pernah kita. Jadi berarti memang kita itu tadi membangun motivasi mereka. gitu. Isinya orang-orang baik ini, Pak. Ya. Oleh karena itu kemudian ya itu tadi kembali ke kadang ada guru yang memang tidak mampu mengerjakan tugasnya, ya kita bantu, kemudian kita memberikan pemahaman. Tolong jangan dilihat jadi sekedar sertifikat saja, tidak. Tapi agar ilmu ini dapat bermanfaat, walaupun tidak selesai, tapi kita komunikasi jalan terus. Jadi biasanya guru-guru tersebut, Pak, minta tolong seperti ini, ya kita tetap kita layani, Pak. Jadi walaupun beliau tidak lulus, tidak mendapat sertifikat, tapi komunikasi tetap jalan, tetap kita bantu lah. Ya gitu, dibantulah kan. Dengan kalau misalnya harus mengajar dengan teknologi itu, ya dibantu dengan guru yang lain. Saling menutupi lah. Ya segitu tadi. Yang penting materi bisa tersampaikan dengan baik. Gitu. Oh begitu ya caranya. Ya. Nah itu tertarik saya tadi, Pak. Saya lupa di awal sebetulnya saya pengen nanyakan. Tapi terus sudah dijawab ya. Jadi memang menghidupi organisasinya sendiri ya. Iya. Padahal ini ya sudah sampai tingkat nasional ya. Iya betul. Ya memang kita sih untuk menjadi anggota IGI itu seumur hidup itu hanya kita minta 50.000 ya Pak Supri. Sekali registrasi aja. Gitu. Suntikan nasional itu pun kita kembalikan menjadi kartu anggota itu ya, itu tadi. Kemudian ya kita kasih fasilitas anggota-anggota untuk mengikuti pelatihan-pelatihan lanjutan lah gitu kan. Ada pelatihan tingkat nasional, kemudian provinsi dan sebagainya. Ya itu anggaran dari itu tadi rata-rata memang dari rata-rata iuran pribadi masing-masing gitu kan. Dan itu setiap ditarik setiap akan kegiatan event gitu ya. Gitu. Baru akan ditarik gitu. Iya. Kalau untuk webinar misalnya itu kita gratis, free rata-rata gitu kan. Kita pun menjadi pelatih pun misalnya kayak Pak Supri, kemudian Bu Rupina, tidak pernah kita kasih apa-apa. Karena memang pelatih itu di IGI itu memang berniat untuk memanfaat kepada guru-guru lain gitu kan. Semboyan IGI itu kan sharing and growing together gitu kan. Sharing and growing together. Berbagi dan tumbuh bersama. Ya. Itulah tadi mungkin yang membuat kita teman-teman IGI ini selalu termotivasi untuk tadi mungkin untuk kemampuan pembelajaran guru. Ini kalau untuk tingkat nasional tahun kapan sih Pak ada gini? 2009 sudah mulai. Sekarang sudah pergantian 3 kali pengurus ketua umum tingkat nasional. Udah periode ketiga. Satu periode berapa tahun? Kalau 2009 ya 6, sekitar 6 tahunan. Ya, ada 5 tahun mungkin kepanjangan tadi. Ya. Jadi memang ya saya salutnya ini Pak. Semacam gerakan sosial lah. Ya. Termasuk di situ. Ini organisasi gerakan sosial. Artinya ketika bukan perhatian sih, memang negara kita terbatas lah. Ya. Artinya kita tidak mau menyerah dengan keterbatasan itu, Pak. Ya sudah, yang apapun yang kita bisa perbuat kita perbuat. Saya sepakat itu, Pak. Artinya ya
saya sendiri pun juga seperti itu gitu. Artinya ya sudahlah, apapun yang kita ini. Kalau kita menunggu dari atas, Iya betul. ya enggak ini. Nggak akan pernah ada. Karena memang saya menyadari lah Pak ya, artinya pemerintah tuh cukup banyak yang bidang yang dipikirkan di itu memang banyak, luas sekali Indonesia ini dari ujung ke ujung gitu kan. Artinya kalau memang kita ingin maju ya mari kita bergerak. Ya bergerak, kita bangunkan energi dari diri kita masing-masing, kita sinergikan kemudian jadi satu kesatuan yang utuh. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi yang lain lah Pak, termasuk bagi saya juga ini kan. Barangkali nanti kita apalah kerjasama apa gitu. Justru Pak, dari beberapa kegiatan tatap muka kita yang kita lakukan sebelumnya, kita lihat di situ ada yang memang status mereka masih honor, semangat ikut Pak. Oh gitu. Ya. Ya artinya memang energi apa ya, ingin membangun negeri itu. Jadi kan yang saya apakan di sini, walaupun dengan anggaplah honor atau gaji dia yang sedikit, tapi kalau dia memang punya sinergi atau dia punya keinginan, pasti dia ikuti gitu Pak. Ya, Karena dia ingin melayani negeri, ingin melayani masyarakat ya. Dia tidak berorientasi hasil, tapi orientasinya perjuangan gitu kan. Saya juga punya pemikiran begitu Pak. Nggak urusan mau, walaupun kita sudah mati ya, terus hasilnya itu belum ada, ya Tuhan nggak menilai hasil gitu, menilai perjuangan ya Pak. Jadi orientasinya pada perjuangan, bukan hasil. Ada lagi Mas Eka? Aman Pak dah. Nggak, mungkin harapannya Pak Supriyanto nih sebelum kita tutup nanti. Harapan kita dari IGI ya sama-sama mungkin terkait dengan anggota kita IGI itu sendiri. Mari kita berjabat tangan bersama-sama meningkatkan pendidikan khususnya di Kabupaten Sintang dengan niat yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya, dan kita juga akan koordinasi terkait dengan peningkatan kompetensi ini tadi dengan pihak-pihak terkait, terutama Dinas Pendidikan yang memang kita naungan daripada beliau, mungkin di SMA tingkat Dinas Pendidikan Provinsi. Bagaimana kegiatan-kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi guru-guru di Kabupaten Sintang, intinya seperti itu. Itu internal Pak. Harapannya kepada anggota IGI kan. Kalau secara eksternalnya ya kepada publik lah, kepada publik apa harapannya kira-kira? Yang harapan kita ya dengan adanya kegiatan, masyarakat pasti melihat itu sih apa, atau itu kegiatan apa, ataupun masyarakat bisa menilai apa yang dilakukan di sana. Jadi harapan kita dengan kita tetap berusaha, tetap bergerak, masyarakat bisa menilai bahwasanya IGI ini ada untuk peningkatan kompetensi, bukan hanya untuk diri anggota sendiri, pengurus dan sebagainya, tetapi kita juga memberi pandangan ke masyarakat di luar daripada anggota IGI bahwasanya IGI ini tetap memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi guru tadi gitu Pak. Yang muaranya nanti meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia. Gitu. Jadi memajukan Indonesia, memajukan kemanusiaan kan itu. Dengan pendidikan sudah meningkat, otomatis kesejahteraan manusianya juga pasti akan meningkat sesuai dengan berjalannya pendidikan semakin meningkat itu tadi gitu Pak. Karena kan memang maju dan mundurnya daripada sebuah negara itu biasanya itu tadi, kesejahteraan pasti awal mulanya itu di tingkat pendidikannya tinggi atau rendah. Kalau biasanya kita di Indonesia itu rata-rata anggaplah tingkat pendidikannya masih di bawah rata-rata, itu biasanya daerahnya masih bisa kita bilang ya kesejahteraannya masih kurang. Contoh lah di wilayah, contoh kami di Aceh itu sendiri, memang ada beberapa daerah yang memang tingkat kalau diukur dari data BPS dan lain sebagainya, daerah yang memang tingkat lulusan atau pendidikan tinggi, biasanya itu memang kesejahteraan masyarakat di sana pasti juga akan lebih dibandingkan daerah yang memang tingkat pendidikannya yang masih rendah. Itu yang saya baca. Jadi mungkin harapan kita dengan semua kegiatan IGI yang kita lakukan, masyarakat bisa menilai ataupun para stakeholder yang ada di Kabupaten Sintang, Dinas Pendidikan atau lain sebagainya, bahwasanya
yuk kita sama-sama atau IGI kita bergerak sama-sama untuk meningkatkan pendidikan. Ya muaranya itu tadi kayak Bapak bilang ya, peningkatan sumber daya manusianya lah dulu. Ya caranya ya mari kita memberikan kebermanfaatan kebermanfaatan ya. Oke Pak Satim mungkin. Kalau saya mungkin ada kata-kata jangan menunggu sempurna untuk menuju kesempurnaan gitu. Dalam artian seperti ini. Kita pahami dan kita maklumi kondisi Indonesia sekarang, terutama dalam pendidikan ini kan masih ada keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia dan sebagainya. Itu kan belum sempurna. Tapi kalau misalnya kita ingin menuju sempurna dari diri kita sendiri gitu kan, baik sebagai seorang pendidik, orang tua, kemudian lingkungan sosial yang aware terhadap dunia pendidikan gitu kan. Kita sama-sama kita membangun sinergi untuk membangun pendidikan Kabupaten Sintang, kemudian Indonesia dan sebagainya. Walaupun belum sempurna. Menuju kan apalagi kita mungkin ada yang mengenal menuju Indonesia Emas 2045 gitu kan. Kan itu tentu kita gitu sebagai katalisator kemudian motivator untuk bagi generasi kita di 2045. Saya pikir itu Dan. Ya sama-sama kita bersinergi Pak ya. Siap. Karena kalau saya melihat apa yang disampaikan tadi, mendengar itu, jadi saya mungkin bisa menyimpulkan beginilah bahwa ya senada dengan yang disampaikan oleh Dalai Lama. Ini tapi saya nggak tahu benar apa nggak itu Pak ya. Yang disampaikan oleh Dalai Lama itu bahwa gini, bahasa Inggris sih Pak, tapi saya nggak hafal itu. Intinya begini, hari ini kita nggak butuh lagi orang-orang sukses. Gitu. Yang kita butuhkan sekarang itu orang-orang ya itu orang-orang IGI ini tadi kan orang-orang yang baik hatinya, orang-orang yang lembut hatinya, yang kemudian akhirnya dari hati yang lembut itu kemudian terpancar rasa kasih sayang ya, ingin orang lain itu kalau melihat orang lain susah itu kita susah juga gitu, tapi orang melihat orang lain senang kita juga senang gitu. Jadi yang kita butuhkan ya orang-orang seperti ini yang tidak orientasinya materi, berpola pikir pragmatis lah Pak gitu Pak. Jadi bagaimana kemudian bersama-sama membangun kemajuan negara dan kemanusiaan. Mungkin itu Pak ya. Jadi kita bagaimana membangun kebermanfaatan dan kita sinergikan. Oke, terima kasih Pak Supriyanto, Pak Ahmad Satim. Terima kasih Dan. Mudah-mudahan bincang kita malam ini ya bermanfaat lah ya. Amin. Bagi kita, bagi semuanya yang nanti akan mendapati buat podcast kita ini kan. Videonya nanti bisa ditengok orang, barangkali ada poin-poin yang bisa diambil, ditiru untuk diterapkan di mana saja mereka berada kan. Nanti saya akan tutup closing ya Pak. Saya ke sana dulu, kemudian nanti kita akhiri teriak humaniora di kamera yang tengah ya. Siap. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.